Kabar salah satu selebgram tanah air sempat mencuat beberapa waktu lalu karena kabur dari karantina Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Kasus kaburnya selebgram hits ini bahkan menjadi trending topik di Twitter. Tweet dibuat lebih dari 11.700 kali. Setelah pulang dari Amerika Serikat, selebgram ini diduga kabur setelah menjalani 3 hari karantina. Padahal seharusnya ia menjalani karantina selama 5 hari. Netizen pun menyoroti tempat karantinanya karena mendapat fasilitas gratis di Wisma Atlet Pademangan. Padahal seharusnya jika seseorang pulang dari luar negeri, wajib mencari dan membayar sendiri hotel tempat melakukan karantina. Ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, bahwa karantina adalah salah satu protokol kesehatan yang wajib dijalankan setiap pelaku perjalanan dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, setiap pelaku perjalanan perlu melakukan karantina selama 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya nih terkait kasus yang sempat ramai, sempat viral kemarin-kemarin. Jadi ada oknum, orang penting lah atau bisa dibilang orang yang berpengaruh. Dia mangkir dari kewajiban karantina yang sudah diatur oleh pemerintah. Padahal aturan tersebut kan udah dibuat demi keamanan banyak orang di masa pandemi ini. Dalam pandangan Islam nih, menurut Ustadz itu bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang saya hormati, ini contoh yang tidak patut kita teladani. Dalam Islam, kaidah fikih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan la darar wala diror. Jangan kau celakai dirimu dan ingat jangan pula kau mencelakai orang lain. Saya rajin sholat, Senin Kamis, tahajud tiap malam, tadarus setiap selesai sholat. Tapi saya mencelakai orang lain. Saya tahu saya sakit, saya tahu saya ada virus, lalu saya keluar rumah menyebarkan virus itu, maka sesungguhnya saya bukanlah orang yang mulia di sisi Allah. Karena Nabi menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ingat, dalam Islam Nabi mengajurkan, jaga kesehatanmu, jaga kemaslahatanmu, lindungi dirimu, tapi jangan lupa lindungi orang lain. Ketika saya diwajibkan isolasi, karantina setelah keluar negeri, setelah saya keluar dari suatu daerah, lalu saya langgar, maka sesungguhnya saya telah melakukan dosa sebab mengancam jiwa orang lain. Karantina itu adalah syarat untuk menghindari orang dari pengaruh wabah. Ini adalah syaratnya dan itu sesuai hadis Nabi. Apabila engkau mengetahui suatu daerah ada wabah di dalamnya. Wabah ini corona lah sekarang ini. Maka Nabi anjurkan yang ada di dalam jangan keluar. Yang di luar jangan masuk. Inilah bahasa orang bule lockdown. Itu sudah Nabi sudah ajarkan. Jadi kalau Anda dari luar negeri dan itu undang-undang, aturan pemerintah mewajibkan Anda untuk karantina, maka wajib hukumnya Anda karantina. Lalu dia keluar, maka sesungguhnya dia menyebarkan kemudaratan buat orang lain dan telah melanggar hukum agama, mencelakakan orang lain. Padahal orang baik itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Saudaraku, ini pelajaran agar kita tidak mencontohnya. Saya bisa jadi rajin ibadah, tapi saya menyebarkan penyakit dan wabah ke orang lain, sesungguhnya saya orang tercela di sisi Allah dan di sisi kemaslahatan umat. Ingat, kita wajib memelihara hubungan kepada Allah yang kita sebut dengan ibadah, tapi jangan lupa jaga hubungan kita kepada sesama manusia dengan istilah hablum minan nas. Motif penganiayaan yang berujung kematian ini diduga karena rasa cemburu sang suami yang melihat istrinya sering membuat konten di media sosial dan dikomentari netizen. Kalau kontennya kita gunakan untuk dakwah dan kita sebarkan, itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar atau berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk sebuah kebaikan.